Kalau punya saya lancar. Ya, karena sudah Oke Pak, kenapa ya ini Zoom-nya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan share mata kuliah kita tentang perumusan strategi. Nah ini ya, perumusan strategi. Saya tidak banyak materi di sini. Yang penting sedikit tapi nyangkut ya. Sebenarnya ini banyak di bawahnya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi di sini kita masih bicara tentang strategi. Di sini kita akan belajar bagaimana kita merumuskan strategi. Merumuskan strateginya kamu jangan berpikir yang berat-berat dulu lah. Kita dari yang kecil-kecil saja, dari pekerjaan kita sehari-hari, apa sih yang harus kita lakukan, namanya juga merumuskan ya. Merumuskan. Jadi ada langkah-langkah perencanaan di awal dalam bentuk istilah kata roadmap lah. Nah, hal-hal kecil aja seperti apa? Dalam hal berorganisasi, dalam hal kehidupan sehari-hari, atau mungkin dalam hal berkuliah, ataupun nanti kalau sudah ke depannya, kita bisa memberi masukan kepada organisasi tempat kita bekerja. Atau nanti yang ke depannya lagi, visi kita punya organisasi, perusahaan sendiri. Nah, itu visi ke depannya. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita bagaimana sih merumusan strategi itu seperti apa sih? Ya. Nah, ini kita harus tahu dulu apa sih makna strategi. Ya, ini ada teori yang menyatakan kata strategik merupakan sifat yang menjelaskan implementasi strategi menurut Kerto ya. Strategik berarti menjalankan strategi dengan perencanaan, target waktu dan tujuan yang jelas. Ya. Lalu yang kedua mungkin akan lebih mudah kita memahami konsep strategik dari pendapat Oh Mae ya. Oh Mae. Berpikir strategi akan menghasilkan penyelesaian yang lebih kreatif dan berbeda bentuknya daripada berpikir secara mekanik dan intuisi. Intinya, strategi adalah pilihan untuk melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Jadi begini intinya, kata strategi itu adalah aktivitas yang berbeda dari melaksanakan aktivitas dengan cara yang biasa. Itu namanya strategi. Contoh kecil aja, misalkan. Apa strategi kita supaya cepat sampai ke kampus? Kan banyak pilihannya. Begitu kita banyak tujuan, hari itu kita banyak agenda lah. Banyak agenda dan kita harus mengaturnya. Kita dalam satu hari itu harus bayar listrik, harus bayar telepon, harus bayar asuransi, harus bayar kredit dan sebagainya macam. Nah, dalam satu hari itu kita akan melakukan itu. Nah, sekarang strateginya apa? Kalau kita normal kan harus bayar itu satu. Nah, strateginya bagaimana sih untuk melakukan itu supaya semua selesai dalam satu hari? Nah, mungkin, jadi artinya ada perjalanan strategi yang tidak umum, artinya beda sama yang lain, itu strategi ya. Jadi kalau yang biasa itu bukan masuk kategori strategi. Jadi strategi itu kegiatan aktivitas yang berbeda dari yang lain gitu. Itu strategi. Nah untuk sampai untuk sampai kegiatan yang tadi saya bilang bayar satu hari itu kita harus bayar A, B, C, D. Nah, strateginya apa? Tentunya kalau kita secara strategi kan harus normal ya, datang satu. Nah, sekarang kita berpikir beda. Berpikir beda seperti apa? Supaya selesai semua seperti apa ya caranya ya? Misalkan kita harus ke bank jam 8. Kita harus bayar ke bank, harus bayar ini. Strateginya apa? Strateginya coba kamu urut dulu mana yang lebih penting, sangat penting, biasa saja, atau mungkin tidak terlalu penting. Nah, itu diurut dulu.
Nah, itu kita sebelum melakukan itu kan diurut tuh. Mana yang sangat penting, biasa saja, atau tidak penting. Diurut. Nah, dari situ baru kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan langkah strategis. Lakukan apa dulu? Oh, ini sangat penting nih. Kalau tidak penting, kalau ini listrik bakalan mati nih misalkan. Atau mungkin ini juga penting, tapi harus seperti apa. Nah, setelah itu diurut seperti itu, maka kita buat lagi. Ini harus selesai jam segini. Strateginya apa ya? Kita kalau harus ke bank, kita antrian aja udah ketahuan ya berapa menit dan berapa jam kalau misalkan panjang. Kita pikirkan itu strateginya dengan cara apa? Misalkan caranya, yang ini kayak saya ada m-banking nih, pakai m-banking. Oh, yang ini pakai ATM aja nih. Oh, yang ini harus. Nah, jadi diurut lagi mana mana yang bisa ditempuh lebih cepat, itu yang bisa dilakukan. Jadi intinya strategi itu adalah pilihan kita melakukan aktivitas yang berbeda atau untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda dari pesaingnya. Jadi ada perbedaan, ya. Kalau kita tiap hari naik ke kampus itu naik tangga berputar, ya, strateginya apa ya supaya saya bisa nyusul teman-teman saya lagi jalan naik tangga. Caranya seperti ini. Kata Widi, saya nungguin dosen aja di depan lift. Nah, itu kan strategi. Berarti saya nungguin di depan lift nih supaya cepat sampai. Itu strategi, jadi berpikir aktivitas yang berbeda. Kebenaran kan Widi, di depan lift ada dosen kan yang punya jempol untuk bisa naik lift. Nah, lalu naiklah ke atas. Itu adalah yang disebut dari strategi. Begitu ya. Orang-orang naik tangga strategi ya ada deketin dosen gitu. Dosennya ada tuh mau naik, kita ikut, permisi Pak, permisi ikut bareng ya. Nah, itu kan adalah bagian dari strategi. Begitu ya. Tiba-tiba nyampe kan di atas bareng. Yang naik tangga masih ngos-ngosan, Widi udah masih seger. Kok kamu cepet sih? Wah, ini bagian dari strategi untuk bisa sampai ke atas. Seperti itu contohnya, itu hal-hal kecil. Ya, jadi tolong dipahami, saya ulangi lagi. Strategi adalah pilihan aktivitas yang berbeda untuk melaksanakan aktivitas dengan cara berbeda, gitu ya. Kalau Widi dagang dengan aktivitas berbeda, maksudnya normal, itu bukan bagian dari strategi. Strategi itu artinya ada aktivitas yang berbeda dari yang biasanya, begitu. Ya. Farida mau strategi supaya bisa belajar bahasa Jepang. Kalau belajar cap-cip kan, ini seperti biasa lah mengucapkannya. Nah, sekarang Farida berpikir supaya cepat belajar bahasa Jepang seperti apa ya strateginya? Berarti saya harus bagaimana nih? Nah, pikirkan oleh Farida. Jadi ada cara yang berbeda, gitu ya. Sekarang kalau di pesantren nih, siapa yang pesantren di sini? Kan dulu itu kalau belajar kitab mencoret itu ya katanya Widi ya. Kalau nyoret itu kan harus gitu ya, coret gitu ya, kita dengerin. Nah, sekarang kan ada strateginya tuh, gimana supaya kita bisa tahu makna untuk coret-coret kitab kuning kan begitu ya. Kan ada kan strateginya. Ada, Pak. Iya, dulu zamannya orang-orang tua kita dulu, cara menghafal Al-Quran itu kan nggak pakai strategi, hanya mengulang-ulang saja. Nah, sekarang ada perbedaan cara menghafal Al-Quran itu dengan strategi apa. Misalkan ingetin depannya, ingetin belakangnya, begitu ya. Istilah kata apa ya kalau itu Farida? Ada sistem umi, apalah segala macam. Kan sebelumnya kan belum terpikir seperti itu. Jadi melakukan aktivitas yang berbeda itu namanya strategi. Ya, Arya ya, Arya nggak punya laptop, gimana caranya nih supaya bisa? Nah, itu berpikir strategis. Oke. Udah punya Pak, udah punya. Oh, udah punya. Strategi apa supaya punya? Nyari duit. Gimana strateginya supaya cepat dapat duit? Kan udah pikirkan juga. Iya. Yeah. Bekerja keras, Widi. Nah, saya akan uraikan tahapan perumusan strategi. Tahapannya seperti apa sih? Ini kalau dalam organisasi itu, perumusan strategi merupakan proses penyusunan langkah-langkah untuk masa depan.
perusahaan yang bertujuan untuk membangun visi, misi perusahaan, menetapkan tujuan strategis serta merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka menciptakan apa tuh nilai terbaik yang berasal dari konsumen. Nah, sekarang langkah pertama adalah establishment of vision, mission, and goals. Goal. Artinya di sini ini langkah ini mencakup pernyataan umum, jadi secara umum ya, secara global. Misi, maksud, dan tujuan organisasi. Nah, ini kalau dalam organisasi atau perusahaan. Jadi kita tetapkan dulu loh umumnya itu. Target kita tuh apa sih? Visi ini kita pernah belajar kan ya. Yang depan dia tuh kita pengen ngapain sih gitu loh. Pengen bisa bahasa Jepang, pengen jadi penulis. Nah, itu kan misi depannya. Lalu kan kita ada tahapan-tahapannya untuk mencapai ke arah sana. Tentunya tahapan itu yang disebut dengan misi. Misi itu bergeser ya. Misi itu bergeser, tahapannya tangga-tangganya itu. Lalu ini apa? Kita menentukan garis besarnya nih dengan tujuan tuh apa sih gitu ya. Nah, ini yang perlu dicatat di awal supaya nanti konsentrasinya ke sana gitu. Di semester 1 ya, saya pernah ngomong ya. Jadi artinya saya pernah menyatakan hukum tarik-menarik. Pernah nggak? Siapa yang ingat nggak saya bicara itu? Hukum tarik-menarik itu seperti kalau kita mengingat sesuatu, itu akan kita tarik. Kita maunya apa? Saya harus ke Jepang terus. Nanti itu ditarik, insya Allah ke Jepang. Saya mau jadi penulis ditarik, dipikirin gitu ya. Nah, langkah-langkah itu kan akhirnya terbuka jalannya. Kita harus begini dan itu kalau di apa istilah kata dalam bukunya tuh nggak apa tarik menarik itu memang tidak bisa dihindarkan lagi. Kita akan menarik sesuatu itu dengan ini. Ya dengan ini kita keinginan kita ditarik, nanti kebuka tuh jalannya. Kalau kita tidak berpikir ke sana, nggak akan kebuka, nggak ketemu deh jalannya. Nanti itu kalau menginginkan sesuatu, kalau ini nanti ketemu deh, nanti kita ketemu ini, kita mau nanti kita berusaha untuk mencari yang ini, mencari yang itu gitu ya. Mau jadi penulis, kita perlu apa ya? Oh, saya perlu ini nih. Bagaimana cara menulis dengan aplikasi apa. Akhirnya kita kan nyari ketemulah ini. Oh, saya perlu apa ya? Bagaimana supaya kita tahu apa trik-trik menulis. Cari lagi. Nah, itu yang disebut artinya hukum tarik-menarik itu akhirnya kita dibukakan jalan satu persatu gitu. Dibuka. Akhirnya kan mencari gitu ya. Akhirnya mencari. Farida kalau mau punya cita-cita seperti itu kan akhirnya mencari kan Farida. Ketemu aja jalannya. Dicari karena keinginan kuat. Gitu. Siapapun yang ada di sini punya keinginan kuat. Arya punya keinginan kuat untuk ganti laptop, akhirnya ketemu caranya. Gimana ya supaya punya laptop? Ya dipikirkan kan ya Arya, saya harus punya laptop. Udah Pak. Buku itu mikirnya berbulan-bulan Pak. Gimana caranya gitu Pak? Iya, jadi akhirnya kita kan berpikir strategis ya. Gimana Iya. caranya gitu. Nah, maksud saya seperti itu. Bila menginginkan sesuatu, buatlah garis besarnya gitu tujuannya. Lalu di situ kan akhirnya kita selalu berpikir untuk ke arah sana gitu. Terpatri ke arah sana. Itu tolong ditanamkan seperti itu. Ya. Insya Allah nanti kalau ketemu apa punya tujuan nanti dicari jalannya sendiri. Ya saya balik lagi akhirnya. Di mana ada kemauan di situ banyak jalan. Di mana tidak ada kemauan di situ banyak alasan. Oke, yang langkah kedua, identifying fast and present strategies. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan di sini. Apakah strategi di masa lalu telah disusun dengan sebenarnya? Jika belum harus maka
Jika belum, maka hal ini dapat dianalisis dan diidentifikasi apakah strategi yang sebelumnya masih bisa diterapkan atau perlu diperbaiki. Contoh kecil saja yang di depan kalian hadapi adalah nih dalam berorganisasi nih ya. Siapa yang ikut organisasi di ini sekarang kita kan dalam pembentukan organisasi nih. Apalagi di tahun 2019 ini yang angkatan 2019 banyak yang akan terjun menjadi kegiatan organisasi mahasiswa. Nah, strategi langkah-langkah yang masa lalu dalam berorganisasi apakah sudah tepat ya ataukah masih perlu diperbaiki? Kita lihat dulu ke belakang ya. Widi, Tanti, semuanya yang ada di sini yang berorganisasi. Kalau kemarin kita dalam menyusun strategi ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu kalau udah dibentuk baru nyusun. Itu kan kebiasaan yang artinya yang kurang bagus lah. Nah, sekarang kita buat strategi yang baru bahwa yang masa lalu itu sebenarnya sudah tidak bagus untuk dilaksanakan karena akan menyita waktu kalau nyusun-nyusun itu. Ada pertanyaan ya Tanti dari semester 1. Kenapa sih program kerja yang anak-anak baru ya? Anak-anak baru yang BKPI ya. Itu ada pertanyaan dalam kenapa kita harus susun ini dulu program kerja, kan harusnya ada ART dulu. Nah, itu kan layaknya itu adalah strategi masa lalu yang perlu dianalisis. Nah, sekarang kita buat strategi yang baru apa? Draft dulu lah semuanya, apa saja kita buat sebelum nanti hari H-nya kita udah jadi. Kalau kayak seperti itu, nanti begitu hari H, baru disusun lama, makan waktu, nggak selesai. Makanya disiapkan dari sekarang. Kalau dulu berorganisasi, memilih ketua itu, main tunjuk-tunjukkan gitu ya, pas hari H-nya. Sini aja. Nah, sehingga waktunya kan habis dengan nunjuk-nunjukkan saja gitu ya. Nah, itu adalah yang perlu dianalisis, masih berguna nggak seperti itu. Kalau tidak berguna ya perlu dievaluasi. Makanya strateginya siapkan dari sekarang kandidatnya siapa saja. Sehingga begitu hari mubesnya, hari pelaksanaannya itu sudah tersedia semuanya. Ada ART-nya ada, program kerjanya ada, kandidatnya sudah siap, tinggal gong aja selesai. Nah, itu adalah bagian dari strategi melakukan kegiatan yang berbeda dari aktivitas yang berbeda pula. Dari aktivitas yang sama melakukan strategi yang berbeda. Begitu ya. Lalu yang selanjutnya, langkah ketiga. Diagnosing fast and present performance. Langkah ini diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana strategi terdahulu bekerja dan menentukan perubahan apa yang diperlukan sehingga laporan sebuah organisasi perlu dikaji lebih dalam. Sebuah diagnosa dapat diambil dari beberapa faktor berikut. Yang pertama, efektivitas organisasi, proses organisasi, dan kinerja organisasi. Jadi artinya di sini bahwa evaluasi kerja organisasi biasanya memasukkan beberapa tipe analisis. Jadi di diagnosa itu, seperti kalau dalam perusahaan itu didiagnosa keuangannya, lalu bagaimana kondisi organisasinya. Lalu setelah dianalisis semuanya, kita buat strategi untuk jangka panjang, jangka menengah, lalu jangka pendek. Nah, di sini juga perlu diingat bahwa tujuan tersebut tidak dapat ditentukan tanpa menguji kondisi internal dan eksternal. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat nih, dalam pelaksanaannya kita nggak usah jauh yang perusahaan besar ya, dalam organisasi sendiri aja dulu ya. Efektivitas organisasi di sini ada beberapa organisasi dalam kemahasiswaan apa sih efektifnya sih ini ada gitu. Terus proses organisasi lalu kinerja organisasi.
ini yang perlu didiagnosa. Didiagnosa itu artinya diraba awal ya, supaya kita bisa menentukan langkah selanjutnya. Di sini harus jadi ini nih semua yang 2019 menjadi pengurus semua. Ini paling senior berarti di angkatan ini. Nah ini selanjutnya yang langkah 4. Sasaran, setting objektif. Artinya adalah sasaran adalah pernyataan tentang apa yang dituju organisasi. Sasaran tersebut memberikan petunjuk dan tujuan kepada organisasi dan anggotanya. Beberapa pertanyaan tentang sasaran diperlukan oleh manajer. Nah, ini ada sasaran jangka panjang ya. Yang pertama, sasaran jangka panjang harus mendukung dan tidak bertentangan dengan misi suatu organisasi. Dalam sasaran jangka panjang ini adalah mimpi panjang seperti 5 tahun yang akan datang mau ngapain dan jadi apa tujuannya. Ya, salah satu sasaran jangka panjang adalah rencana untuk meningkatkan, kalau dalam organisasi penjualan yaitu penjualan levelnya berapa untuk 4 tahun yang akan datang. Contohnya nih misalkan ya, suatu perusahaan makanan cepat saji adalah penyajian dengan cepat dan memberikan pelayanan pengantaran makanan yang hangat kepada pelanggannya di beberapa wilayah. Salah satu sasaran jangka panjang adalah rencana untuk meningkatkan penjualan dengan level yang lebih spesifik untuk 4 tahun yang akan datang. Lalu ada lagi nih, kalau dahulu itu kita akan pergi ke supermarket itu harus pergi ke mall-mall besar yang perlu waktu panjang. Jadi belanja itu sesuatu yang unik dengan kita memilih langsung. Kalau dulu itu saya mau tanya nih. Widi kenal Indomaret sejak kapan? Ya Pak, Indomaret Iya, Indomaret sejak kapan? mungkin pas SMK. Pak SMK. SMK ya? Adanya Minimart, iya. Iya. Kevin, kapan tahu yang Kevin rasakan kalau belanja sendiri, ngambil sendiri itu kapan? Ya kayak Indomaret, Alfamart. Kalau itu mungkin SMP-an apa? Itu kan berarti berapa tahun ke belakang tuh ya. Sebelumnya kita ini dihadapkan, ya, masih masa kecil ya, kita belanja itu ke warung. Ke warung yang dilayani oleh penjualnya, ya kan? Nggak bisa ngambil sendiri dan diambilkan. Gitu ya. Diambilin sama pedagangnya. Nah lalu Indomaret mungkin yang awal-awal berdiri menawarkan penjualan dengan cara mengambil barangnya sendiri, harganya sudah ditentukan di situ, dan konsumen bebas lah milihnya yang model apa gitu ya. Nah itu kan menjadi sesuatu yang baru. Nah terus dulu itu kalau mau masuk mall ke supermarket lah harus ke ini besar dan jaraknya jauh. Nah, Indomaret berpikir dan Alfamart itu berpikir dia mendekatkan diri kepada konsumennya. Masuklah dia ke gang-gang kecil, ke penghubungan kecil. Jadi dijangkaulah itu para konsumen. Nah, itu adalah bagian dari strategi dia gitu loh. Ini kalau saya buatkan di mana tuh? Dibuatkan di mall gitu seperti apa ya, dulu kan Ramayana gitu, kan harus ke mall besar gitu, terus Hero gitu kan harus ke mall besar. Tapi Indomaret dan Alfamart dan sebagainya yang kecil-kecil, ini masyarakat jauh nih kalau ke sini, makanya dia strateginya dia mendekatkan diri ke masyarakat, dibuatlah warung-warung kecil yang ya semodel-model supermarket itu ya, yang bisa milih sendiri, mendekatkan diri ke masyarakat, masuk ke gang-gang
Sehingga sekarang jaraknya juga udah mulai dekat gitu ya. Nah, di situ kalau belanja nyaman, bisa milih sendiri, ber-AC gitu ya. Harganya sudah tertera di situ ya. Nah, jadi kebiasaan lama yang dilakukan oleh masyarakat belanja di warung-warung itu dipikirkan oleh para perencana manajer Indomaret nih. Gimana ya caranya gitu. Akhirnya dibuatlah seperti yang sekarang nih banyak kan Alfamart, Indomaret, Indomaret. Dan itu kamu baru ketahui setelah anggap aja kalau Widi SMP, kalau Kevin mungkin SD gitu ya. Kalau Zahro mungkin dialami sejak umur dalam kandungan gitu ya Zahro. Nah, itu bagian dari strategi jangka panjang yang dipikirkan gitu ya. Lalu sasaran jangka pendek, nah itu perlu juga. Sasaran jangka pendek ini merupakan turunan dari jangka panjang yang mendukung berjalannya sistem suatu organisasi. Seperti sebuah evaluasi harus menghasilkan daftar prioritas pada tujuan jangka panjang. Ya, jadi kalau jangka pendek ini itu adalah turunannya yang lebih spesifik. Supaya sampai ke tujuan jangka panjang apa sih turunannya? 1, 2, 3 dan langkah-langkah yang seperti itu, yang kerintil-kerintilnya untuk sampai jangka panjang. Gitu. Ada lagi nih perbedaan lagi. Si Indomaret, Alfamart, dulu kan ada yang namanya Seven ya. Seven ya? 7-Eleven apa ya? Itu dagang lalu menyiapkan tempat duduk di depannya. Nah, dari situ saya melihatnya si Alfamart Indomaret meniru itu gitu loh. Akhirnya sekarang di samping itu ada di beberapa tempat yang menyiapkan tempat duduknya, kursinya di depan Indomaret supaya orang bisa langsung ngopi, ngongko-ngongko di depannya. Nah, ada juga perbedaan yang dulu dari Alfamart dan Indomaret yang dulu. Sekarang kan sudah ada mulai tuh di dalam Alfamart Indomaret itu menyediakan langsung air minum, kopinya, susunya gitu ya, langsung diseduh di situ. Yang sebelumnya saya lihat itu belum ada. Begitu. Baik, nah lalu selanjutnya, nah ini yang penting juga. Nah, ini yang kemarin saya ajarkan ya di awal-awal pertemuan. Analisis SWOT dan perumusan strategi. Nah, saya ulangi lagi nih. Saya mau bertanya, masih ingat kayak? Saya mau tanya sama Doya. Kalau perumusan analisis SWOT internal itu apa aja ya? Iya, Pak. Ya, kalau yang internal itu dari aspek mana dalam SWOT itu? Sebentar, Pak. Saya lihat dulu. Mana ya? Kevin, kalau yang internal itu dari SWOT itu yang bagian mananya, Kevin? Gimana ya? Lupa. Jaro. Ya. Yang internal itu dari analisis SWOT itu yang bagian mananya? Yang strength and weakness bukan, Pak? Ya, betul. Dalam bahasa Indonesia apa? Kekuatan ya. Ya, yang untuk internal yang mana? Kekuatan dan kelemahan, Pak. Ya, betul. Jadi kalau yang internal itu kekuatan dan kelemahan. Kalau yang eksternal? Peluang dan ancaman. Ya, itu bagian yang eksternal itu peluang dan ancaman. Tolong diingat ya. Nah, langkah analisis SWOT perumusan strategi. Ya.
Jadi artinya di sini kita harus melihat kekuatan, kelemahan itu dari internal yang ada di dalam diri organisasi sendiri. Kalau eksternal itu datangnya dari luar, peluang dan ancaman. Tolong diingat lagi nih, tolong diingat. Ya. Itu. Sekarang saya mau bertanya nih. Ya. Kalau kita sebagai organisasi di ekonomi syariah, kira-kira kita kekuatannya apa? Siapa yang bisa jawab? Organisasi mahasiswa yang ada di ekonomi syariah. Anggap aja sekarang Fakultas Agama Islam. Kekuatannya apa? Kamu ada yang berpikir nggak kekuatannya? Kekuatan kita apa? Vidi mau jawab apa? Kekeluargaan mungkin. Ya, satu, kita punya kekuatan kekeluargaan yang sangat erat. Dua, Itu Pak, tingkat spiritualitas mahasiswanya lebih tinggi, jadi mendukung organisasinya gitu Pak. ya dua. Bagus. Ada lagi? Ya kamu pikirkan kekuatannya apa? Jadi apa yang tadi Tanti sampaikan itu adalah ya yang Tanti ungkapkan itu adalah kekuatan yang paling menonjol bahwa dalam berorganisasi di ekonomi syariah, kekuatan yang kita miliki adalah tingkat spiritual atau religiusnya tinggi dibanding dengan yang lain yang di dalamnya. Lalu sekarang kita koreksi, beralih. Kelemahannya apa? Kamu diuraikan deh cara berpikirnya. Dari sumber dayanya, dari finansialnya gitu, diurut. Cara berpikirnya kalau menguraikan itu diurut satu-satu gitu. Baru terbersit lah 1, 2, 3 gitu. Kalau dari Kalau sumber dayanya kebanyakan pekerja, itu kelemahan enggak? kelemahan kalau berorganisasi di situnya. Jadi mayoritas kelemahannya satu, jumlah mahasiswa yang sedikit. Ya. Yang kedua, sulit karena jumlahnya sedikit, sulit untuk memilih para kader gitu ya karena sedikit. Kelemahannya lagi apa? Mayoritas Mahasiswanya pekerja. mahasiswanya adalah pekerja sehingga aktivitas kurang maksimal. Begitu ya dalam melakukan organisasi seperti itu. Terus kelemahannya apa lagi? Ya, mungkin pengetahuannya pengetahuan tingkat umumnya dibanding dengan prodi lain relatif lebih sedikit gitu kalau pengetahuan umum. Kalau kekuatannya pengetahuan agama tinggi gitu. Di sini banyak yang bisa bahasa Arab, bahasa Jepang. Tiap hari itu Widi selalu ekspor itu tuh, ekspor korma dari Arab. Ya, kelebihan kita apa? Kekuatan kita tiap bulan kita selalu menjadi yang khatam Quran, gitu kan. Yang itu mungkin tidak terjadi di prodi lain, itu kekuatan doa. Nah, sekarang itu dari internal, jadi pikirkan apa yang ada di dalamnya ya. Lalu kalau eksternal, ya pikirkan peluangnya dan ancamannya.
Peluangnya apa? Peluangnya kesempatan untuk misalkan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di luar. Itu kan kalau yang religiusnya tinggi itu akan terpakai. Misalkan nih, di sini kan pada bisa ngajarin ngaji. Caranya gimana? Itu akan lebih terpakai pada saat-saat tertentu. Karena bercerminlah dari tahun lalu. Pesantren kilat itu dilaksanakan yang ngajarin kan anak-anak ekonomi syariah. Masalahnya sih nggak tahu materinya. Ya, jadi bisa ngajarin ke masyarakat langsung. Yang kalau umum itu kan hanya sekedar ini aja, apa? Dalam aktivitas umumnya aja. Jadi dalam kegiatan masyarakat yang berbau agama itu kita peluangnya di situ bisa terjun ke masyarakat. Ya, ngajarin sholawat, ngajarin bagaimana cara baca Quran dan sebagainya. Itu kan peluang. Lalu ancamannya apa? Kira-kira ancamannya apa ya? Ancamannya adalah dari luar itu karena banyak yang dari luar, kita sedikit, sehingga kita dalam melakukan aktivitas seperti tersingkirkan gitu, tidak terdengar suaranya, itu kan merupakan satu ancaman. Begitu ya dari luar itu, karena dikit, karena kurang didengar. Tapi tolong dipahami nih, tolong dipahami. Kekuatan yang sedikit dalam satu kelompok yang banyak itu biasanya lebih bersatu kuat eratnya dibanding sama yang banyak. Ya. Jadi kamu pernah nggak sih kelompok kecil akhirnya lebih solid lah dibanding kelompok yang banyak. Nah, disebut dengan keunggulan kompetitif itu. Nah, dengan kekeluargaan kekuatan kita yang erat sekali, ini di samping itu dosen itu akan mudah kenal gitu. Saya kenal itu bisa nyebutin satu-satu. Oh, kenal si ini namanya ini, namanya ini. Tapi kalau orangnya udah banyak, mana ada dosen yang bisa mengingat nama mahasiswanya satu-satu. Oh, si ini, si ini, si ini. Coba kamu deh tanya deh. Apa dianggap aja manajemen yang banyak mahasiswanya. Begitu aja banyak tapi lupa gitu. Nah, kelebihan saya bisa mengingat, oh si ini, oh ini. Tiap pagi bisa melihat apa? Bisa menyapa mahasiswanya, oh si Anu. Oh Arya, oh Kevin, oh Ayu Tanti dan segala macam. Bisa lebih mengingat gitu dibanding sama mahasiswa yang banyak. Baik, lanjutkan lagi. Langkah selanjutnya. Tolong diingat ya, saya ulangi lagi saya kesimpulan. Jadi kekuatan dan kelemahan itu dari internal. Kalau eksternal itu adalah peluang dan ancaman itu datangnya dari eksternal. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir. Bapak maaf mic-nya di mute. Bapak mic-nya Pak. Pak masih di unmute. Ya bicara dari tadi ternyata di unmute sama sendiri. Ya, tahapan perumusan strategi yang ke-6. Develop and evaluate alternative strategies and select strategi. Jadi membuat keputusan strategik adalah elemen kunci pengambilan keputusan pada pembuatan strategi. Ini yang terakhir ya. Berdasarkan analisis ini, keinginan manajemen
untuk menemukan strategi akan memberikan organisasi keuntungan kompetitif. Dari rangkaian semua itu, langkah-langkah yang dirumuskan, ya, tentunya ini adalah bagian akhir dari sebuah keputusan apa, strategi apa yang harus dilakukan, gitu ya. Nah, ini yang penting, tentunya keputusan yang diambil adalah sudah melalui proses-proses perbandingan-perbandingan serta data-data yang sudah ada. Jadi di situ baru kita ambil keputusan. Ini langkah apa ya? Langkah yang perlu dan sangat ya ditentukan. Kalau dalam sebuah teori ya, namanya peperangan itu dimenangkan 50%-nya dengan perencanaan. Peperangan itu kemenangannya 50% oleh perencanaan. Maka dari itu perencanaan sangat penting. Yang pernah saya pernah sampaikan di awal-awal pertemuan, yaitu kata Sun Tzu. Ya, strategi dalam berperang dan dalam membuat keputusan itu 50%-nya adalah dari perencanaan. Nah, sekarang keputusan kamu untuk sukses direncanakan hari ini 50%-nya. 50%-nya adalah eksekusi di lapangan. Tolong diingat seperti ini, ya. Ya, keputusan kamu untuk sukses akan datang baik dalam organisasi untuk diri sendiri, itu 50% itu harus dalam perencanaan. Sehingga nanti dalam perencanaan itu kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Gitu. Nah, ini adalah kesimpulan dari kuliah hari ini. Ini nanti ada lagi ya ke belakangnya ya, masih ada tahapan-tahapan bagaimana kita menyusun strategi. Untuk pertemuan kali ini saya sampaikan sampai di sini saja. Banyakan nanti kadang-kadang lupa. Bukan lupa sih, udah melawung. Oke, saya untuk perekaman saya tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.